Halo semua, kembali lagi di channel ini. Kita teruskan pembahasan kita di bagian keempat dari rangkaian materi pekan pertama kuliah manajemen keuangan, di mana di bagian keempat ini kita akan membahas pola interaksi yang terjadi di pasar keuangan berikut detail instrumen yang diperjualbelikan atau yang ditransaksikan di pasar keuangan. Jadi di pasar keuangan ini yang kita sudah bahas sekilas di bagian ketiga, itu pola transaksi yang terjadi adalah sebagaimana yang digambarkan di bagian ini. Jadi dimulai dari ketika investor yang mempunyai equity gitu ya, mempunyai modal sebagai pihak pertama, dan korporasi yang membutuhkan ekuitas atau modal untuk membiayai investasinya. Ini transaksinya terjadi di primary markets atau di pasar perdana, di mana antara korporasi atau perusahaan yang membutuhkan ekuitas tadi dan investor itu bisa berinteraksi secara langsung, begitu ya. Ini digambarkan dengan ketika pertama korporasi atau perusahaan tadi yang membutuhkan pembiayaan tadi menjual sekuritas kalau di kita ya, bisa berbentuk surat utang, surat pengakuan utang, obligasi, atau juga bisa berupa bentuknya saham, baik itu saham preferen atau saham biasa. Mereka menjual ke investor dan kemudian investor membeli, maka kemudian investor memberikan sejumlah cash kepada korporasi atau perusahaan tadi ya. Kemudian perusahaan menggunakan cash yang diperoleh untuk berinvestasi di dalam kegiatan operasionalnya. Jadi dia di sini berinvestasi untuk membeli aset-aset yang menghasilkan. Terus kemudian setelah dia beroperasi menjalankan bisnisnya, kemudian dia akan mendapatkan cash flow dari aktivitas operasinya. Ingat prinsip ketiga di dalam 5 prinsip dasar manajemen keuangan, source of value itu berasal dari cash flow, gitu ya. Dari cash flow from operation itu kemudian dibagi menjadi 3 hasilnya. Yang pertama didistribusikan ke investor tadi yang mempunyai ekuitas tadi ya, berbentuk dividen, dibayarkan ke pemerintah sebagai pajak, dan ada yang direinvestasikan lagi di perusahaan yang kita sebut biasanya sebagai laba ditahan atau retain earnings, ya. Nah, ini kemudian berlanjut ke langkah keempat, di mana investor itu tidak harus memegang sekuritas yang dijual oleh korporasi itu sampai jatuh tempo kalau pinjaman, atau saham itu dipegang seterusnya. Tidak harus seperti itu. Untuk sekuritas-sekuritas yang sifatnya itu tradable atau bisa diperdagangkan di market, seperti misalnya obligasi korporasi atau saham, itu investor bisa memperjualbelikan sekuritas tadi ke investor lainnya lagi. Nah, itu yang ada di step keempat. Jadi misalnya kita membeli saham hari ini, membeli saham Indofood, besok kita bisa jual saham Indofood yang kita beli hari ini ke investor yang lain. Demikian juga untuk obligasi korporasi, gitu ya. Ini langkah keempat. Jadi kesemuanya ini memberikan gambaran ke kita bagaimana pola transaksi yang terjadi di financial market. Nah, ini pengertian sekuritas tadi ya. Jadi instrumen yang bisa dinegosiasikan, merepresentasikan financial claim tadi ya. Kalau sekuritasnya berupa saham berarti financial claimnya berupa dividen, atau ketika sekuritasnya berupa pinjaman atau debt, maka financial claimnya bisa berupa bunga, interest, atau kupon. Kalau obligasi berikut juga prinsipalnya atau pokoknya. Nah, bentuknya ada 2, ada stok, saham atau pinjaman atau debt
agreement. Nah, kita bahas satu-satu di sini. Kalau yang bentuknya debt itu ada, bisa kita bagi berdasarkan maturity-nya atau jatuh temponya. Ada yang sifatnya itu jangka pendek. Jangka pendek itu kategorisasinya adalah kurang dari 1 tahun. Contohnya ada ya, kalau di level negara gitu ya, ada SPN, surat perbendaharaan negara, diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Dia risk free, tidak ada resikonya, makanya salah satu menjadi acuan untuk instrumen debt di level korporasi, karena dia sifatnya kan risk free, tidak ada resiko ketika berinvestasi di SPN. Terus dia maksimal jatuh temponya 1 tahun. Terus kemudian di level korporasi, di level korporat ada commercial paper, CP ya. Commercial paper ini diterbitkan oleh perusahaan untuk biasanya membiayai operating expense atau membeli aset lancar, misalnya untuk inventory maupun receivable atau piutang gitu ya. Biasanya dia default rate-nya rendah karena itu tadi jangka pendek. Nah, untuk mengetahui itu contoh real atau instrumen commercial paper itu realnya seperti apa yang diterbitkan oleh perusahaan tadi, kalian bisa buka link ini di ksei.co.id, di tab services, register securities, terus kemudian pilih commercial papers. Nah, di situ ada contoh commercial papers yang diterbitkan oleh perusahaan di Indonesia yang tercatat di KSEI gitu ya. KSEI ini Custodian Efek Indonesia, jadi dia SRO namanya, Self Regulatory Officer, yang dia mengadministrasikan transaksi efek sekuritas yang ada di Indonesia. Terus kemudian yang berikutnya ada Certificates of Deposit CD atau NCD, ini sama Negotiable Certificates of Deposit. Dia itu diterbitkan oleh Major Money Center Commercial Bank. Jadi dia diterbitkan oleh bank komersial, sifatnya gede gitu ya nominalnya. Biasanya memang diterbitkan ke investor-investor yang besar gitu, large investor, jadi yang memang kapitalisasi modalnya besar. Nah, risiko berinvestasi di NCD ini atau di Certificates of Deposit ini ya tergantung bank yang mengeluarkan. Semakin bonafit banknya ya default risk-nya semakin rendah. Nah, ini kalau mau tahu NCD yang diperjualbelikan di pasar keuangan Indonesia ada di link ini, nanti bisa dicek. Terus berikutnya ada mutual fund. Mutual fund ini sudah kita bahas di atas, tetapi yang dimaksud mutual fund di sini itu yang dia isi portofolionya adalah debt obligation ya, obligasi. Karena kita tahu kan mutual fund atau reksadana itu portofolionya isinya bisa saham, bisa obligasi, bisa juga campuran di antara saham dan obligasi. Itu mutual fund. Nah, bisa dilihat di link ini sekali lagi kalau mau tahu reksadana yang diterbitkan di Indonesia. Terus berikutnya ada yang kurang dari 1 tahun itu debt itu ada consumer credit. Saya dapat kartu kredit itu kan sebenarnya juga instrumen pembiayaan ya, dan dia kan jatuh tempo per bulan, jadi harus dibayar. Nah, itu contoh kredit konsumen. Terus berikutnya yang maturity-nya itu 1-10 tahun. 1-10 tahun disebut dengan note misalnya kalau di financial market ya, atau obligasi lah kalau di kita. Itu contohnya ada kalau yang diterbitkan pemerintah itu ada surat utang negara, obligasi Republik Indonesia, surat berharga syariah negara, atau suku retail. Obligasi retail ya,
Sukri suku retail. Jadi ini instrumen debt yang diterbitkan oleh pemerintah, biasanya sebagai acuan gitu ya untuk imbal hasil instrumen yang lain, dan dia diterbitkan ada yang tenornya 1 tahun lebih, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada juga yang lebih dari 10 tahun. Nanti kita klasifikasikan di maturity yang more than 10 years. Ini yang pertama kita bahas dulu yang Sun, Ori, SBSN, Sukri, yang dia mempunyai tenor 1 tahun sampai 10 tahun. Nah, untuk tahu Sun, Suku, Ori, Sukri yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, bisa diklik di link ini. Terus tadi ya, karena diterbitkan pemerintah, maka dia no default risk. Jadi dia di sini risk free. Tapi harganya memang akan turun ketika interest rate naik, dan sebaliknya akan naik ketika interest rate turun. Nanti kita akan bahas ini di pertemuan tentang bond, kenapa bisa ada pola hubungan seperti ini. Terus setelah Sun, Ori, SBSN, Sukri yang diterbitkan oleh pemerintah, kita ke instrumen berikutnya yaitu mortgage. Mortgage ini kalau di kita KPR, kredit pemilikan rumah. Jadi diberikan kepada konsumen gitu ya, dan diterbitkan oleh bank penerbit KPR. Risikonya variabel, bervariasi gitu ya, tergantung dari klasifikasi si nasabah atau deposan. Kalau yang prime mortgage itu biasanya depositnya memang qualified gitu ya, mempunyai cash flow yang bagus untuk terus bisa membayar kewajiban KPR-nya, begitu seterusnya bertingkat. Kalau yang subprime itu berarti tidak terlalu bagus, dan seterusnya. Nah, ini klasifikasi ini ada di Amerika gitu ya, prime, subprime. Tapi kalau di Indonesia sepertinya ada pedoman khusus yang mengatur tentang pembiayaan KPR ini. Jadi apa yang harus menjadi jaminan dan seterusnya. Jadi ini secara umum kita bisa lihat bahwa pembiayaan ini bervariasi memang, tetapi kalau di Indonesia ada satu pedoman operasional sepertinya ya, ketika bank itu mau memberikan KPR ke nasabah, kan diminta ada fidusia dari sertifikat rumah yang dijadikan objek KPR dan seterusnya. Nah, itu tentang mortgage. Terus berikutnya tentang obligasi daerah. Ini belum ada di Indonesia ya. Beberapa daerah sudah melakukan studi, tapi belum ada yang bisa, atau belum ada yang sampai menjual ini di financial market. Jadi municipal bond. Terus berikutnya ada corporate bond atau obligasi korporasi. Di sini yang menerbitkan adalah korporasi atau perusahaan. Terus kemudian risikonya itu tergantung dari kekuatan financial dari perusahaan yang mengeluarkan. Dia lebih tentu karena perusahaan yang mengeluarkan, ada risiko potensi default dari perusahaan, sebonafit apapun perusahaan itu gitu ya, maka dia lebih berisiko daripada government bond. Tetapi secara umum dia risikonya lebih rendah jika dibandingkan dengan saham, baik saham preference maupun saham biasa. Nah, itu sifatnya. Kenapa begitu ya? Karena pinjaman itu kan kastanya, klasifikasinya, kalau di laporan keuangan dia ada di atasnya ekuitas gitu ya. Kalau perusahaan bangkrut, maka yang akan dibayar dari hasil
penjualan aset atau hasil dari tuntutan pilot itu yang dipenuhi pertama adalah dari pemegang obligasi gitu ya. Pemegang saham ada di bawahnya. Nah, itu kenapa dia resikonya lebih rendah daripada saham. Terus kemudian yang ketiga itu ini tadi yang kedua ya, yang 1 to 10 years maturity-nya. Yang ketiga itu more than 10 years. Ini sifatnya dia jangka panjang, lebih dari 10 tahun jatuh temponya. Ada Sun yang 25 tahun dan 50 tahun. Kemudian ada juga beberapa obligasi korporasi, tapi sangat jarang kalau yang lebih dari 10 tahun. Nah, ini yang ketiga. Nah, itu yang sifatnya atau bentuk klasifikasinya debt ya. Sedangkan di financial market itu selain debt juga ada yang berupa equities. Nah, ini. Kalau yang equities atau yang sifatnya dia itu modal gitu ya, bisa kita klasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu common stock dan preferred stock, saham biasa dan saham preferred. Nah, kalau saham biasa dia itu merepresentasikan kepemilikan, ownership. Dia mempunyai hak voting untuk menentukan direksi dan kebijakan perusahaan. Terus dia juga berhak atas dividen. Nah, kalau saham preferred dia itu sekuritas equity saja, memberikan preference, namanya juga saham preference ya, bahwa dividennya itu didahulukan daripada pemegang saham biasa, tetapi biasanya dia sifatnya fix gitu ya, entah persentase tertentu dari net income atau besaran nominalnya itu fix. Kalau saham biasa kan akan ditentukan berdasarkan RUPS. Nah, itu bedanya dengan saham biasa. Terus kemudian lagi dilihat dari resikonya, tentu lebih beresiko saham biasa ya, karena ya dia ada di paling bawah kastanya, atau dia di paling bawah klaim terhadap asetnya. Jadi kalau ada default dari perusahaan, yang akan paling terakhir mendapatkan hasil penjualan dari aset, kalaupun masih ada sisa, itu saham biasa gitu. Terus nah, bedanya dengan saham preferred, kalau saham preferred itu dia karena ada preferensi tadi ya, dia mempunyai posisi yang lebih tinggi dari saham biasa, maka dia lebih tidak berisiko dibanding saham biasa. Tetapi kalau dibandingkan corporate bond ya berarti dia di bawahnya corporate bond gitu, karena dia masih punya sifat saham. Nah, itu saham preferred. Masing-masing dari instrumen ini kita akan diskusikan lagi di pertemuan tentang equities gitu ya, nanti kita bahas lagi. Terus satu lagi di sini yang penting adalah di mana kita bisa menjual atau membeli saham, atau pasar saham gitu ya, atau bursa efek sebutannya. Di bursa efek ini kita bisa menjual atau membeli saham. Jadi mekanismenya seperti mekanisme jual beli, mekanisme penawaran dan permintaan. Kalau ketemu penawaran dengan permintaan, maka terbentuklah harga saham dan kemudian transaksi terjadi. Nah, itu yang di transaksi di bursa efek. Nah, selain di bursa efek, selain di institusi pasar yang diatur gitu ya, ada juga yang di transaksi saham itu dilakukan di luar pasar, atau sebutannya OTC, over the counter, di luar mekanisme pasar. Nah, mekanisme OTC ini biasanya terjadi ketika volume saham atau nominal saham, kapitalisasi saham yang diperjualbelikan jumlahnya besar gitu. Jadi di situ ada negosiasi langsung antara pemilik saham dengan calon pembeli. Nah, ini dilakukan karena mekanisme di pasar itu tidak memungkinkan
atau sulit lah, bisa dikatakan sulit terjadi transaksi yang bisa melibatkan kapitalisasi saham atau jumlah transaksi saham yang besar gitu. Karena itu tadi ada mekanisme permintaan dan penawaran. Kalau tidak ada yang menawarkan untuk menjual sahamnya, maka ya bagaimanapun kita ingin membeli saham ya tidak bisa karena tidak ada yang menawarkan. Nah, kalau over the counter ini permintaan penawarannya langsung deal antara pembeli dan penjual tanpa melalui mekanisme pasar. Tapi bukan berarti ini transaksi yang tidak diperbolehkan atau transaksi yang gelap gitu, karena semua transaksi OTC setelah deal harus dilaporkan ke Bursa Efek untuk diumumkan gitu. Nah, itu mekanisme over the counter. Nah, demikian overview kita tentang instrumen dan transaksi yang terjadi di financial market yang digambarkan di primary markets. Terima kasih.